Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya anak-anakku semua mengisi daftar hadir di Syam-Oke. Mulai jam 8 sampai jam 9. Dimohon untuk mengisi daftar hadirnya sekarang. Baik, kalau sudah, Ibu mau tanya apakah semuanya dalam keadaan sehat atau tidak, dan kalau ada yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, mari kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, kita akan membahas apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum kita mengetahui fungsi, struktur, dan konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu organisasi dan arsitektur komputer. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tahu apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Bisa menuliskan di bawah kolom komentar dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, jika sudah berkomentar di bawah dengan bahasa kalian masing-masing, mari kita membahas apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Nah, yang pertama yaitu arsitektur komputer. Merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan atribut-atribut komputer yang bisa dilihat dan dijangkau oleh programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi program. Nah, yang kedua yaitu organisasi komputer. Merupakan unit operasional antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi komputer. Nah, di sini kita akan membahas apa saja struktur dan fungsi dari masing-masing struktur komputer itu sendiri. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang muncul pada layar kalian. Ini adalah beberapa struktur dan fungsi komputer. Nah, kita akan membahas satu persatu fungsi dari struktur komputer tersebut. Nah, yang pertama yaitu input device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua yaitu input-output port, digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Yang ketiga yaitu data bus, adalah jalur penghubung alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses melewatkan data dalam suatu proses. Yang keempat yaitu address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang kelima yaitu control bus, digunakan untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Yang terakhir yaitu output device, berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa saja konsep dasar operasi sistem. Nah, ada 4 komponen utama pada sistem komputer, yaitu hardware, program aplikasi, sistem operasi, dan user, di mana sistem operasi ini berguna untuk mengatur dan mengawasi penggunaan hardware oleh berbagai program aplikasi serta pada user. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang kita bahas tadi. Materinya yaitu pengertian dan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer, struktur dan fungsi komputer, dan konsep dasar operasi komputer. Nah, kalian bisa mencari di beberapa
atau di berbagai referensi yang kalian temukan baik dari jurnal, web, dan internet. Nah, Ibu membebaskan kalian untuk mencari selengkap-lengkapnya dari internet. Nah, jika sudah, kelompok-kelompok yang Ibu bagi tadi itu akan harus mempresentasikannya di depan kelas nanti. Nah, nanti akan sesi tanya jawab bersama kelompok lain untuk kita berdiskusi. Dimohon untuk semua anggota kelompok dapat bekerja dan tidak ada yang hanya numpang nama. Selesai sudah pertemuan pada kali ini, Ibu harap kalian semua dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menguasai materi yang kita bahas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.